PC dan penjelasan tentang part-partnya. Ya, akan saya segera mulai penjelasannya. Ya, saya akan mulai dari RAM. Saya akan mengambil RAM. Ya, ini adalah RAM. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan data sementara. Yang saya gunakan adalah RAM berukuran 2 GB. Komputer tidak akan jalan jika tidak ada RAM. Ya, berikutnya adalah VGA. VGA card berguna untuk menampilkan grafik dalam komputer. VGA yang saya pakai ini adalah VGA T-Radeon Express yang berukuran 256 MB. Kemudian ini saya akan menjelaskan tentang hard disk. Hard disk adalah tempat untuk menyimpan memori data di dalam komputer. Hard disk berfungsi untuk menyimpan semua data yang Anda gunakan dalam komputer. Windows pun ada di dalam sini. Ya, berikutnya adalah CD-ROM. CD-ROM adalah driver yang digunakan untuk membaca CD dan DVD. Di sini saya menggunakan merek LG. Biasanya DVD dan DVD-ROM atau CD-ROM dijual dalam model yang namanya multi disc. Jadi dia bisa membaca CD sekaligus DVD. Combo biasanya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan motherboard. Ini adalah motherboard. Motherboard berfungsi sebagai tempat di mana semua hardware itu menancap di sini. Di motherboard terdapat yang namanya prosesor. Prosesor adalah otak dari komputer. Tanpa adanya prosesor, komputer tidak akan bisa berpikir. Di sini ada prosesor. Nah, jenis tipe yang ini prosesornya itu langsung menancap di kipas angin atau pendinginnya. Prosesor di sini di motherboard bukan hanya terdapat prosesor, tapi juga ada colokan untuk hardware pendukung lainnya seperti mouse, LCD, dan colokan printer, TV out, lalu ada USB, kabel LAN, dan jack audio. Ini adalah colokan yang USB, ada dua. Di sebelahnya adalah colokan ke internet RJ45, lalu colokan jack audio. Dari bagian atas terlihat berwarna kuning, soket berwarna kuning ini digunakan untuk menancapkan RAM. Lalu yang berwarna putih itu digunakan untuk menancapkan sound card, yang biru VGA. Lalu yang berikutnya colokan untuk listrik. Colokan untuk listrik di motherboard terdapat di bagian ini ya. Lalu bagian ini itu untuk kabel membaca hard disk dan membaca CD-ROM. Oh ya, ada yang kelupaan. Satu lagi hal yang tidak kalah penting, yaitu colokan SATA. Kabel SATA yang akan terhubung ke hard disk. Ini ada 1 2 3 4 ya. Lalu di sini ada colokan untuk kabel power, kabel rest. Oke, setelah saya menjelaskan bagian-bagian hardware dari sebelah CPU, saya akan menjelaskan bagian yang tidak kalah penting dari CPU, yaitu power supply. Power supply adalah seperti jantung dari komputer, yaitu dia memprovide semua listrik yang masuk ke komputer. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kabel. Ini adalah kabel power supply yang langsung dari listrik masuk ke komputer. Lalu ini adalah kabel SATA yang dari motherboard langsung disambung ke hard disk. Lalu ini adalah kabel power khusus untuk hard disk dan CD-ROM yang menancap di motherboard. Ya, saya sekarang akan menjelaskan casing.
Casing ini adalah tempat di mana semua hardware itu dipasang, motherboard, VGA, RAM, semuanya, CD-ROM. Ini tempat colokan kabelnya. Lalu bagian depan ini adalah tempat CD-ROM berasal, tombol power, dan oh ya, ada kelupaan satu lagi. Ini di sini adalah tempat ada pendinginnya. Ya, proses perakitan itu sangat mudah. Yang pasti yang terpenting adalah skrup bagian, jika menyekrup itu harus yang kencang. Skrup bagian ini kencang, sampai kencang, agar saat komuter itu dipakai pasti kan bergetar. Nah, biar tidak mudah lepas itu, biar aman komuter yang di dalamnya tidak goyang-goyang, kita harus mengikupnya semuanya dengan kencang. Bagian ini juga diskrup agar tidak mudah lepas, karena akan berbahaya saat bermain game, bisa menjadi konslet. Sekarang saya akan memasang power supply. Pertama masukkan semua kabel-kabelnya, lalu masukkan kabel power supply. Ya, jangan lupa skrup juga yang kencang. Setelah itu pasang harddisk. Pertama dimulai dari kabel SATA, dipasang ke colokannya ini. Lalu setelah itu kabel dari power supply, yaitu yang untuk masuknya aliran listrik, ditancapkan lalu dipasang di bagian dimana PC Anda itu yang tersedia. Di casing ini yang saya gunakan, bagian harddisk ada di bagian atas. Setelah masuk, berikutnya yang dipasang adalah kabelnya ke dalam kabel dalam slot khusus di motherboard, slot khusus SATA. Masukkan juga dengan kencang dan hati-hati. Lalu berikutnya ini kabel power juga, yang langsung ini untuk pendingin dari prosesor. Ya, tancap dengan hati-hati. Oke. Jangan lupa saat memasang kabel-kabel, usahakan tata kabel sedemikian rupa hingga rapi. Ya. Tancap dengan hati-hati. Setelah itu, sekarang kita giliran memasang CD-ROM. Pasang CD-ROM sebaiknya dimulai dari daerah tersulit. Di sini daerah tersulitnya adalah kabel powernya. Bertujuannya agar penataan kabel bisa lebih efisien. Untuk casing yang saya gunakan, CD-ROM dimasukkan dulu ke casing sebelum ditancap kabel. Jika tancap kabel harus ini, seperti ini. Untuk mencabutnya pun harus hati-hati agar tidak terjadi kerusakan di bagian-bagian terpenting CD-ROM-nya. Masukkan ke slot yang sudah disediakan, lalu mulai pasang kabel. Di sini jenis kabel yang memiliki dua cabang. Lebih baik pasang colokan kabel yang paling mudah dicolokkan. Ya. Setelah semuanya terpasang,
Sekarang saatnya memasang tombol kabel power. Kabel power ya. Ini kabel USB. Ini merupakan kabel-kabel perpanjangan dari CPU-nya sendiri, dari casingnya sendiri. Di sini casingnya ini menyediakan colokan USB di bagian depan, jadi harus dicolok seperti ini. Beberapa casing saat ini memang menggunakan teknik seperti ini untuk menambah colokan USB, jadi tidak hanya di belakang tapi di depan pun ada. Pasang kencang dan usahakan jangan sampai salah. Di colokannya sendiri sudah ada nama-namanya, jadi bisa dibaca sendiri. Tata dulu. Ya, seperti yang Anda lihat, di sini sudah ada nama-namanya, power, restart. Ya, selesai sudah tutorial saya tentang merakit PC. Nah, sekarang saya akan kembalikan video. Hop. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan tutorial saya. Saya Virus. Terima kasih.